identitas dalam obrolan ini karena obrolan ini akan naik ke konten. Iki ceritane sampean iki piye, Mbak? Aduh, sampean sing wingi kae lho, aku sing dulu karo koncoku iku lho, ketemu nang pasar iku lho. Itu kan akhirnya kan dia buat laporan. Terus buat laporan, terus minggu kan aku mau keluar. Terus habis itu buat laporan Kamisnya kemarin polisi datang ke rumah. Terus aku diinterogasi dibawa ke kantor polisi, terus suruh bawa surat pernyataan. Cuma polisinya bilang gini, lain kali kalau ada masalah sama teman jangan main pukul. Ya aku emosi, aku bilang gitu kan, di sana ada penerjemahannya. Karena aku setiap datang ke rumahnya nggak pernah dibukain pintu. Majikannya pun itu kompromi sama dia. Aku bilang gitu sama polisinya. Aku kan ngerampas HP-nya itu karena kamu kok ngerampas HP-nya kenapa, bilang gitu kan. Polisinya bertanya gitu. Ya iya, dia pertanyaannya awalnya dia nggak bilangnya utangnya udah lunas, bilang gitu. Mana bukti transferannya? Aku kan bilang gitu. Aku lu transfer ke WKB. Nah terus ngono HP aku ngomong, HP-mu golek cacatanku ngisor ke Kak Dhuwur. Aku kan bilang gitu, aku di kantor polisi bilang gitu. Terus HP-nya tak rampas, saya kan barang bukti. Malah aku dilaporin pencurian, perampokan sama dia. Terus? Itu. Terus habis itu di polisi berapa jam itu aku ditanya-tanya kan, sampai jam 2 sampai jam 11 baru selesai. Ditanya aku jelasin kan, saya nggak sampai segitu. Kalau dia tiba-tiba saya mukul dia, emosi, aku bilang gitu, langsung rampas HP-nya. Terus polisinya, oh ya saya mengerti, dia bilang gitu. Ya soal penerjemahannya kan juga aku omongin, HP kamu nggak ini kan, ada SMS nggak dari sini dari bank, Diki. Ya enggak lah, orang utangnya dia yang lunasin aku kok, cuma saya pun nagih sama orangnya itu, aku bilang gitu. Oh ngono tok, yuk wes toh ngono wes. Itu enggak ada kok tulisannya di penjara. Iya, aku kan tanya Kak, itu ngomongnya bosku kan, aku langsung suratnya tak lihatin sama bosku. Kan ada 2, pencurian sama berkelahi kan, itu kasusnya dua lembar itu kan. Nah itu yang satu kan berkelahi, yang satu nyuri HP itu perampokan kasusnya. Aku ngomong sama bosku ngeyel, kowe iki di penjara 2 dino lho, ono surat ini kapan ke panggilannya, bilang gitu. Aku ki nggak dipenjara, aku ki ngomong nggak di penjara, cuma aku dikasih surat pernyataan toto kalau tidak boleh mengulangi iki. Aku ki wis mudeng ning kono wis terjemahane, aku ngomong ngono karo bosku, tapi majikanku tetap ngeyel. Ngono ki lho Kak, maksud tuh aku makanya kan kok lebih sing jelas, sing iso bahas, sing ngerti hukum iku ngono lho. Soalnya kan aku nggak ngerti. Kalau majikanku juga nggak ngerti, aku ngomong kowe nganu penjara 2 dino mendingan lagi. Aku ki bayar dendone 200 tok wis kon mulai, aku muni ngono karo majikanku. Kak wis tau ngono tok kuwi. Cuma aku pertanyaane, apa majikanku semua orang ngerti koyo ngono ini lho Kak. Mesti aku jadi arep di penjara ngomongnya ngono. Yo wis. Itu ceritanya Kak. Ini loh, rincian tindak pidana yang didakwakan, jenenge sampean. Anda dituduh mencuri di luar toko 419 Pasar Lokfu 198 Junction Road, Wong Tai Sin, Kowloon, Hong Kong pada 24 Desember 2023. Ponsel berwarna biru dan kartu oktopus dewasa, nilai total Hong Kong dolar 1.350 dan barang-barang di atas adalah milik bla 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 bla. Koncone sampean iku mang. Oke. Iya, Terus silainan dokumen diterima pada pukul 20.55 7 Desember. Terdakwa diberikan teguran dalam bahasa Indonesia, dalam dialog bahasa Indonesia. Oke. Terus di bawah, apakah kamu ingin mengatakan sesuatu?
Anda tidak harus mengatakannya kecuali Anda ingin mengatakannya sendiri, tetapi apapun yang Anda katakan, Anda akan menuliskannya dengan pena dan akan digunakan untuk memberi bukti. Terdakwa, saya mengerti. Tanda tangan. Nah, sampean sudah tanda tangan. Ini hanya pernyataan bahwa oke, untuk awalan. Nah, nanti selanjutnya nggak tahu ada surat datang lagi apa enggak gitu loh. Karena di sini tidak menunjukkan. Saya sidang kayak saya sidang nggak Kak itu. Nah, makanya di sini tidak ada keterangan sidang, tapi akan tadi ada di bawah yang apapun Anda katakan akan menuliskannya dengan pena dan akan digunakan untuk memberi bukti. Nah, ini dari pernyataan itu masih ada nanti surat berikutnya ini, gitu loh. Kalau misalnya ada hal-hal ini, ada penerjemahnya yang sudah menerjemahkan namanya bla 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 bla. Nah, tim investigasi penugas penuntut tim investigasi distrik Wong Tai Sin, namanya polisi juga ada. Terus lokal kasusnya inspektur bla 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 bla. Wis enek pisan. Udah, nanti tinggal nunggu kalau ada surat berikutnya aja. Kalau nggak ada surat berikutnya ya sudah. Tapi kalau ada surat berikutnya ya berarti lanjut ke pengadilan, kan seperti itu. Karena ini hanyalah berita acara pada saat sampai ada di situ aja kemarin. Deal-dealan dan semuanya. Oke. Jadi belum ada keputusan lanjutan apakah nanti ini akan dibawa ke pengadilan dan ABCD. Jadi itu yang belum tahu karena tidak ada surat lanjutan. Kalau ada surat lanjutan nanti kan dia pasti ngomong, "Ya udah kamu pulang dulu, kamu kerja dulu." Kan kayak gitu, udah selesai, nanti tunggu lagi. Biasanya kalau di Hongkong kan begitu karena kasusnya kan bukan kasus pembunuhan berat, bukan penjualan narkoba, bukan jualan tepung. Artinya sampai tidak perlu ditahan di sana. Nah, nanti baru persengketaannya sama temennya sampean. ABCD bla 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 bla, bisa jadi nanti dia juga dipanggil, sampean juga dipanggil. Yori wariwi suratnya nanti kita tunggu kalau ada surat berikutnya. Itu katanya majikan ini kapan kamu ikut dipanggil meneh. Yo nunggu nunggu polisi telepon saya nunggu surat. Aku bilang gitu. Kowe iki nggak muni ngono kuwi Kak, nganu Kak. Prajengkel ke. Aku ki wis ngerti, aku ki mudeng aku muni ngono. Malah ayala. Saiki gini loh Mbak, situasi itu panas ya. Terus sampean salah. Itu yang harus disadari dulu. Situasi sudah panas, sampean niki salah. Nah, sekarang nek sampean salah, sampean jangan memperkeruh keadaan ketika majikane ngomong ini. Sampean ngeyel ABCD bla 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 itu nek urusan kerjaan gak apa-apa, nek urusan iki sampean ya hoak tinggal ngalih. Wis mari ta, ya wis. Ya, jangan digunakan untuk berdebat dengan majikan yang notabene-nya tidak ada hubungannya dengan kasus ini gitu loh. Wis penting aku iso kerja karo awakmu aman, wis aku tak kerja. Nah, aku kok nek sidang aku izin, ngomong aja kayak gitu loh. Aku udah bilang gitu Kak. Aku udah bilang, gue rasa khawatir karo aku. Kamu kalau masih mau ngeceng saya, nggak apa-apa. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Ini masalah urusan saya. Sampai nggak usah tansam. Aku mending ngono ki. Kan aku tansam karena aku rak mulai. Lah kan kemarin polisi di rumah udah bilang. Paling iki cecene iki nganu mengko bakale mulai mending ngono cuma buat surat pernyataan tok ngono iki lho Kak. Tapi sing datang kan cuma anake dhek pas kerja soalnya bilang gitu. Terus ya sudah, kalau dia tamsam itu berarti majikan sampean baik. Nek wis dikei majikan baik kok aja dieyel. Le meng-meng ah. Hah? Ngerti enggak? Loh, majikan itu khawatir sama sampean itu berarti majikan itu baik. Gak usah nyente-nyente. Emosi, tapi harus diluapkan ke tempat yang tepat. Jangan sembarang kalian mbok sasai. Alah sampai niki wong
ngutangno ya ngutangno, bungai ya bungai, ya kan. Tapi nek wis mengandung unsur kekerasan, sampean dhewe sing rugi gitu loh. Makanya kan sekarang udah tenang saja, sudah nanti adu bathuk, adu kambing karo sing sampean utangi. Ya, wis nanti di sana bagaimana dan seperti apa sekalian tunjukkan alasan reasonnya, tapi apapun alasan sampean tetap tidak akan bisa dibenarkan oleh Hong Kong. Tapi setidaknya kan setidaknya ini pengalaman buat sampean. Jadi ini hati-hati, kalau ini ternyata pelanggaran ringan dan nggak ada masalah, ya suatu saat kalau sampean cari majikan lagi, ya hati-hati kalau gak keluar visa, karena sampean sempat masuk ke pengadilan. Tapi kalau menurut sampean, ini dampaknya nanti akan ke sana, Mbak. Tapi kalau sampean dengan majikan ini hapcok, majikan ini kan udah kenal sampean sebelum sampean berperkara. Makanya baik-baikin dengan majikan yang ini. Jangan sampai ngomong kayak gitu tadi. Kalau kamu nggak mau sama saya, hindari kalimat-kalimat seperti itu, Mbak. Sama majikan itu kalau lagi moodnya bagus oke, lagi moodnya nggak bagus capje kan sampean masalah gitu loh, Mbak, ya. Dia bisa nggak usah diganti rugi. Oke. Apa? Kalau ada urusan kepolisian di interminate bisa tanpa uang ganti rugi. Nah, kalau sampean di interminate ya jenenge bojoku ya cek enek sing belo lho, sampean di interminate nggak perlu ganti rugi karena sampean kasus kepolisian. Jadi makanya, tapi sekali lagi aku ngomong sama sampean harus gatekno majikan ini baik. Sekali lagi aku bilang, terserah sampean ngelakoni opo, tapi buktinya orang itu kalau baik itu cerewet, Mbak. Tapi nek tapi nek orang emble, Mbak, gak ngereken, itu bahaya. Tahu-tahu langsung dikeluarin. Tapi orang ini cerewet. Saya prinsipnya kayak gitu. Kalau orang cerewet itu artinya dia masih butuh, dia masih perlu. Tapi ada tipikal manusia yang gak suka dicerewetin. Dia tidak bisa memahami. Dia cerewet, dia ngomong itu sebenarnya itu bentuk rasa kepedulian. Tapi tinggal bagaimana. Beda loh ya, cerewet karena pelampiasan, tapi cerewet karena perhatian itu beda. Sebenarnya melampiaskan kekesalan dan semuanya ke kita itu sebenarnya juga itu bagian dari dia ingin didengar. Nah, psikologi yang seperti ini yang tidak gampang bisa dipahami sama teman-teman. Jadi teman-teman itu kurang memahami bagaimana karakter majikannya. Itu yang menyebabkan masalah. Sampean ini nggak ada masalah. Kalau ada majikan yang sensitif, begitu cecenya kena persoalan, langsung, ya kan? Ada yang langsung. Apalagi surat hutang, itu kan banyak tuh, Mbak. Iki bosku telepon. Ya wes, oke lanjut, oke matikan, yuk, bye bye. Oke teman-teman semuanya, akhirnya masuk ke ranah pengadilan, ya sudah masuk ke polisi. Kita tinggal nunggu beritanya. Dia disidangkan sama temennya yang gegeran goro-goro gak nyaur utang. Nah, gak nyaur utang cakar-cakaran, gak nyaur utang jambak-jambakan, jadi ini guys. Hati-hati ya teman-teman semuanya ya. Bagaimanapun ceritanya, walaupun salah dia punya utang. Saya sebenarnya juga punya bukti loh. Ada anak yang gak bayar terus ditampar dan dijambak. Saya ada bukti, saya ada video, saya ada rekaman, tapi saya tidak akan naikkan itu karena saya tidak langsung ketemu dengan yang bersangkutan. Tapi saya ada beberapa foto, beberapa video. Kalau cuman mau kejar viral dan semuanya itu bisa saya keluarin. Tapi saya bukan tipikal seperti itu. Saya harus mengkonfirmasi siapa-siapa yang ada dalam video tersebut. Karena kalau saya tidak tahu siapa-siapa yang ada dalam video tersebut, bagi saya haram hukumnya untuk dipublikasikan. Iyalah. Keagamaan haram. Iyalah. Kita itu nggak ngerti apa-apa kok moro-moro dipublish. Saya cukup satu kali aja dulu awal-awal di Samsipo berantem terus saya upload. Selanjutnya saya sudah sadar saya tidak akan mudah gampang mengupload sesuatu walaupun itu nanti dampaknya bisa menyebabkan viral, karena yang saya cari bukan sebuah keviralan. Yang saya cari adalah bagaimana persoalan itu bisa diselesaikan.
bagaimana masalah itu bisa dikelarkan, difikskan. Viral lah biarlah nanti. Waduh, Om Yudi sudah nyampe Solo. Kemarin di Melbourne, saya udah nyampe di Solo. Istimewa Om Yudi. Semangat Kak, semoga sukses Mbak Koti Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, lagi ngopi nih. Pagi-pagi Mas Andro dan Mbak Yuli sehat selalu ya kalian berdua. Terima kasih doanya Mbak Delvin, semoga doa kebaikan sampai akan kembali. Hal yang baik berkali-kali lipat buat sampean. Selamat pagi Mas Andro, Mbak Parmi, Mbak Cinta Merananyo. Enek iki jenenge Cinta Meran. Ya kuwi sama dengan orang yang sama. Iya Mbak Yuli, nasib saya Aijin di chat gak bales, sudah chat mau MD cuma di read. Makan itu Aijin. Selingkuh ya kuwi ora. Makan itu Aijin. Wis. Nesya Dinata, Cosan Mbak Yuli, Mbak Susiati, Mbak Iin. Ini buat pelajaran buat kita semua supaya lebih berhati-hati lagi. Mbak Iin, makasih Kak. Ya. Selamat pagi Ko Sandro ya, pagi semuanya, pagi Mbak Istirayu, Mbak Istifatul Rohmi. Jadi oke ya teman-teman semuanya. Sekali lagi ya, saya cuma ngomong bahwa tidak akan pernah dibenarkan sebuah kekerasan itu kita lakukan dengan alasan apapun di Hong Kong. Sekali lagi Hong Kong berbahaya ya. Hong Kong ini jangan dipakai main-main. Kekerasan secara fisik ini akan berdampak merugikan diri kita. Ya, lebih berhati-hati, lebih waspada. Kita mangkel, kita sakit hati, kita harus punya cara yang elegan untuk bisa membalas. Kita harus tahu dan punya pengetahuan. Nah, ada yang banyak yang berkomentar katanya kok tumben gak jahat. Oh, kalau yang sebelah sono langsung digas bla 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 bla. Ada waktunya ngegas, ada yang enggak. Ya, sekali lagi saya ngomong, dalam kehidupan orang punya style, orang punya gaya, orang punya cara berpikir. Monggo sampean berkomentar, saya senang. Nggak tegas das silahkan, nggak ada masalah. Tidak ada yang harus disama-samakan A sama B. A sama B nggak pernah bisa sama, B sama C tidak juga bisa disamakan. Semua punya gaya dan cara. Ya, saya menghargai orang-orang yang menelpon saya, kecuali dia play victim. Kalau play victim nggak ada ampun. Ya, jadi banyak orang yang nelpon itu bukan kadang-kadang bukan dia yang benar, tapi dia berusaha menceritakan agar sesuatu ceritanya itu dianggap dia yang benar. Kalau mbaknya ini jelas saya udah ngomong, Anda salah mbak, apapun ceritanya Anda salah dan dia tanggung konsekuensinya, itu salah. Saya nggak ngomong penjara, saya nggak ngomong apapun, karena sekali lagi posisinya adalah belum tentu. Saya juga bukan polisi yang tidak bisa menentukan. Jadi tidak ada kalau saya jadi manusia yang harus menakut-nakuti, saya menjadi manusia yang nanti kamu gini loh, nanti kamu gini, nanti kamu seperti ini. No, saya tidak seperti itu. Saya bukan tipe orang yang selalu menyudutkan orang-orang yang telepon dengan saya. Saya tidak akan pernah. Tapi orang telepon itu membutuhkan pencerahan. Orang telepon itu menanyakan duduk persoalan saya itu bagaimana. Bahkan terkadang dia sudah merasa bersalah, dia salah. Tapi berusaha ketika ditelepon, menelpon, dia meminta kita untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. Oh tidak, saya akan mendengarkan baik-baik secara seksama. Walaupun terkadang tidak ada gading yang tak patah. Ada hal yang kemungkinan persepsi dan pandangan saya itu belum tentu benar. Tapi apapun itu saya akan terus belajar dan tetap memberikan siapapun yang telepon, saya akan berusaha menghargai. Tapi terkadang tingkat emosi juga nggak labil. Kemudian saya juga mungkin lagi lapar atau apa. Kadang-kadang kita harus berbicara 3 kali, 4 kali, 5 kali pun, ya kan, masih tidak mengerti dan tidak memahami. Atau memang sengaja memancing keributan. Jadi seperti kalau nunggu visa di Makau potongan berapa kok di situ? Ngobrol aja di rumah mbak. Cerita aja kita di rumah, jangan diceritakan di sini. Kalau sampean penting, ayo kita ngobrol, kita bicara, ya gampang itu, bisa diatur. Oke, gitu aja teman-teman. Saya tak sarapan dulu sama ngopi dulu. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.